pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Ia sangat cantik dan cerdas, sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pisaran benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah siap aku diam. Jika ada yang mengambilkan pisaran benangku, kalau dia laki-laki akan menjadikan suami, jika dia perempuan akan menjadikan saudara. Setelah kata-kata pembantu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tuma. Halo, kiranya seekor anjing yang harus mengambilkan pisaran benangku. Berarti mau tidak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia. Tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anaknya diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing bernama Tuma yang diketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan bekal perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, kemarilah nak, pergilah ke hutan untuk berburu. Baik, Bunda. Dengan sangat terpaksa, ia mengambil sebatang busur panah dan menyerahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang sekarat dan mati. Setelah menerima dari buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Terima kasih anakku, kau hebat sekali dan menggembira nak, kau sudah pintar berusaha. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang dia dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba aku tanya pada Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ada apa, Bunda? Di mana si Tumang nak? Cuma sudah mati, Bunda. Hah? Mati? Kemarin waktu aku berburu di hutan, aku sudah berada di seluruh hutan dari pagi sampai siang, tapi aku tidak menemukan seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan dia. Jika aku pulang tidak membawa hasil buruan, terus aku syaratkan anakku pada Tumang, kemudian baginya aku serahkan kepada Bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada bunda kemarin itu adalah daging si Tumang? Benar, Bunda. Bukan main marahnya, Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang. Waduh. Kenapa Bunda dulu sedemikian? Rupanya Bunda padaku. Sang Kuryang kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menuju saranku aku akan pergi, tapi saya Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi, berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Setelah memohonkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan rakyat ayam dapur supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Wahai ibu-ibu, bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun. jangan mulai berkokok dan awal-awal mulai terlihat merah-merah. Ada pada mulai lebih cepat dari biasanya. Standby. Untuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa lelah. Dengan sangat marah dan kesal, ia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuat tersebut. Di desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya